Siapa sih yang tidak punya hutang di dunia ini? Bagaimana sih kita cara melunasinya? Doanya gimana? Zikirnya gimana? Zikir melunasi hutang itu bisa dibaca atau dipanjatkan kepada Allah saat sedang kita itu berikhtiar mengumpulkan rezeki untuk melunasi hutang-hutang kita. Kita juga bisa membarenginya dengan membaca zikir melunasi hutang dengan membaca doa-doa untuk menenangkan hati kita. Zikir melunasi hutang dan doa ini yang kita akan coba bahas pelan-pelan untuk memohon bantuan kepada Allah agar dipermudah segala urusannya dalam melunasi hutang-hutang kita. Hutang itu adalah hal yang memang tidak diharamkan di dalam Islam, tapi kalau kebanyakan hutang ya pusing juga kan. Terus kita bagaimana untuk melunasinya? Hanya Allah lah yang maha kaya, yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan hutang pada diri kita. Ada banyak alasan mengapa seseorang itu memutuskan untuk berhutang. Jadi kenapa kita mesti berhutang ya? Karena alasan-alasan tersendiri yang orang-orang itu mempunyai alasan. Karena ketidakmampuannya, karena belum ada pada saatnya, kan seperti itu bisa saja. Ya, mulai dari hal-hal yang amat sangat mendesak hingga lainnya lah. Dan sudah menjadi suatu kewajiban pula bagi yang berhutang itu untuk melunasinya. Pelan-pelan dilunasi. Nggak bisa langsung lunas ya, kita nyicil pelan-pelan. Adanya 50.000 dibayar, adanya 20.000 dibayar. Kalau utangnya misalnya 1 juta ya kan, boleh dicicil pelan-pelan cicilannya. 100.000, nggak ada ya 50.000, semampunya kita, yang penting hutangnya bisa terlunasi. Selain itu juga ikhtiar juga harus kita barengi dengan zikir melunasi hutang dan bacaan doa, biar kita terus berusaha untuk membayarnya itu dengan cara yang kita khusyukkan kepada Allah, bermohon kepada Allah agar segera hutang-hutang ini dilunasi. Oke, kita bahas dulu tentang hutang itu dalam Islam ya. Seperti yang kita telah ketahui bahwa hutang itu adalah sesuatu hal yang tidak dilarang dalam Islam. Yang penting untuk disadari adalah hutang itu merupakan suatu beban yang wajib dibayar, dilunasi. Sebab perkara hutang akan terus berlanjut bahkan hingga sampai di akhirat. Sampai di akhirat apabila belum terlunaskan. Menurut Siti Aisyah, Rasulullah selalu berlindung kepada Allah agar terlepas dari jeratan hutang. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Humaidi ya dalam musnadnya, yaitu pada nomor berapa nggak tahu, cari sendiri. Ya, Rasulullah SAW juga pernah berhutang pada seseorang Yahudi saat beliau sedang ada sesuatu keperluan. Yang harus diperhatikan itu adalah hutang itu harus segera dilunasi. Ya, harus segera dilunasi. Dan berhutanglah hanya jika dibutuhkan, atau dipaksa oleh keadaan yang sangat mendesak. Ini harus menjadi suatu perhatian buat kita. Jadi kalau kita harus berhutang itu harus diperhatikan benar bahwa kebutuhannya ini sangat mendesak.
sangat mendesak dan karena keadaan seperti itu. Jadi karena terpaksa lah, mau nggak mau ya harus berhutang. Kemudian memanjatkan zikir, melunasi hutang itu bisa kita lakukan untuk memohon pertolongan dan perlindungan. Penting diketahui bahwa kita itu tidak boleh menunda-nunda, bahkan lalai. Nunda-nunda bayar hutang itu nggak boleh. Ya, jadi jangan sampai kita lalai dan menunda-nunda hutang itu, karena hutang di dunia yang tidak selesai sampai si penghutang itu meninggal dunia akan berlanjut sampai di akhirat. Itu menurut Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikan dia hari kiamat nanti ya. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi maksudnya kita ingin melunasi hutang kita di dunia, karena tidak selesai hutangnya terlunasi, maka ketika di yaumul hisab nanti si penghutang itu akan membayarnya dengan amal-amal ibadahnya, dengan pahalanya kepada yang dihutangkan tadi. Kemudian kita mesti juga mengetahui ada zikir-zikir untuk melunasi hutang. Nih, zikir melunasi hutang itu yang bisa diamalkan itu seperti ini. Tapi harus rajin dibaca. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Artinya itu cukuplah Allah tempat berserah diri bagi kami, sebaik-baiknya perlindungan kami dan sebaik-baiknya pertolongan kami. Sebagaimana terdapat dalam hadis juga, ada seseorang yang datang menghampiri Nabi Muhammad lalu berkata, Rasulullah, sesungguhnya orang yang non muslim telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, maka takutlah kepada mereka. Kemudian Nabi mengucap, hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti itu. Setelah kejadian itu Allah menurunkan surat Al-Imran. Setelah kejadian itu tadi, Allah menurunkan surat Al-Imran itu. Ketika seseorang berkata kepada Rasulullah, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan-pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu justru menambah keimanan mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadikan pertolongan kami, dan Allah sajalah sebaik-baiknya pelindung. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk selalu melibatkan Allah dalam mengatasi berbagai kegundahan, kesulitan hidup yang dihadapi di dunia ini. Kemudian bagaimana bacaan doa hutang, melunasi hutang? Bacaan doa melunasi hutang dari Rasulullah itu, Rasulullah pernah mengajarkan sebuah doa hutang lunas dalam sekejap ketika seorang sahabat Ansor ya, sebagaimana yang telah diriwayatkan Abu Dawud ya, disebutkan juga oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya. Pada suatu hari gini, Rasulullah masuk ke masjid. Ternyata di sana sudah ada laki-laki Ansor, namanya Abu Umamah. Beliau kemudian menyapanya, hai Abu Umamah, ada apa? Aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat. Kemudian Abu Umamah itu pun menjawab, kebingungan dan utang-utangku yang membuatku begini ya Rasul. Beliau kembali bertanya, maukah kamu jika aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberikan kemampuan melunasi hutang-hutang. Lalu Humayya pun menjawab, tentu ya Rasul,
Beliau melanjutkan, jika memasuki waktu pagi dan sore hari, maka baca ini. Apa bacanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wal qahrir rizal. Artinya itu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Selanjutnya Umamah itu menuturkan gini, setelah aku mengamalkan doa itu, Allah benar-benar menghilangkan kebingunganku dan memberikan kemampuan kepada aku untuk melunasi hutang. Doa melunasi hutang lainnya yang bagaimana? Adakah yang lainnya? Tentu saja ada, ya. Ada yang lainnya yang kita ketahui banyak sekali, tapi yang sering dibaca itu ya seperti itu tadi. Maka setiap kita yang mempunyai, alangkah baiknya kita berusaha untuk segera melunasi utang-utang itu. Walaupun utang itu sudah kita lupakan, ya alangkah baiknya kita selalu berusaha untuk melunasi utang-utang itu. Karena ketika tidak dilunasi di dunia, maka nanti di akhirat kita akan ditagih. Ya Allah, dia belum bayar hutang pada saat di dunia. Bagaimana dia akan membayarnya? Ya, kemudian karena Allah Maha Adil, ya kan? Ya, dia minta kebaikannya, amal pahalanya. Kalau amal pahalanya habis, gimana? Ya sudah. Yang nggak mau bayar hutang itu nanti dikasih dosa-dosanya sih yang ngasih hutang. Maka berhati-hatilah kita yang sudah mempunyai hutang untuk selalu berusaha melunasi, walaupun itu adalah teman dekat atau teman yang sudah kita percayai. Kita berusaha terus dengan doa dan zikir, semoga hutang-hutang yang kita miliki Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk melunasinya. Jangan lupa dibaca terus hasbunallah wa ni'mal wakil, imam maula wa ni'man nasyir. Dari bacaan itu bukan berarti bacaan itu yang dapat melunasi hutang. Dengan keyakinan hanya kepada Allah kita bisa melunasi hutang-hutang itu, kesusahan dunia. Seperti itu. Ada lagi yang lain?